Karena ini direkam supaya yang tidak bisa datang dapat datang hadir. Puji Tuhan, sudah mulai ini. Oh sudah, oke. Puji Tuhan, hari ini tanggal 9 Agustus tahun 2020 untuk kesekian kalinya kita beribadah terbatas, tapi tidak membatasi hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Hari ini tema renungan firman Tuhan adalah hidup dekat Allah kita tenang. Hidup dekat Allah kita tenang. Kita ingat ayatnya seringkali sudah dinyanyikan. Kita buka sama-sama ini. Mazmur 62 ayat 2 dan 3. Kita baca sama-sama. Suarakan firman Tuhan ini. Kita baca firman Tuhan ini sama-sama. 1, 2, 3. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Dekat Allah, saya bikin catatan supaya saudara bisa ikuti, memiliki hubungan erat dengan Tuhan. Jadi orang yang punya hubungan erat dengan Tuhan, itu tanda dia dekat dengan Allah. Kita dapat lihat orang yang punya hubungan erat dengan Tuhan. Orang yang dekat Allah adalah orang yang memiliki hati yang ingin beribadah. Baik dia ngomong ke kita ataupun kita lihat sikap dia selalu ingin, rindu beribadah. Beribadah bukan tergantung seperti kita kumpul seperti ini saja, tetapi di rumah pun orang itu punya kerinduan. Beribadah artinya membina hubungan erat dengan Tuhan. Itu tanda orang dekat dengan Allah. Dekat dengan Allah memiliki hati orang yang memiliki hati yang ingin menyenangkan Tuhan. Tiap-tiap hari dia selalu berusaha, berjuang, dan kita lihat dia punya cara hidup, dia selalu ingin menyenangkan Tuhan. Menyenangkan Tuhan artinya menuruti firman Tuhan. Jadi kita lihat tanda-tanda, saya nak beri ayat, tanda-tanda orang yang dekat dengan Allah. Kemudian keadaan hidup yang tenang. Jadi dekat Allah aku tenang. Nah kita lihat dekat dengan Allah tadi sudah. Keadaan hidup yang tenang itu saya tulis begini. Hati yang dipenuhi dengan damai sejahtera menghadapi segala keadaan, termasuk menghadapi keadaan corona hari-hari ini. Amin. Hati yang tenang. Saudara, kalau saudara kita dapati hati kita jadi gelisah dan panik, kebingungan, berarti kita tidak dekat dengan Allah. Orang yang dekat dengan Allah, dia akan tenang menghadapi segala keadaan, termasuk keadaan yang terjadi. Semua orang sudah tahu keadaan yang terjadi, ancaman penyakit menular, ancaman krisis ekonomi. Mau panik, mau bingung, mau khawatir, tetap itu terjadi, masih tetap ada. Berbahagia orang yang dekat dengan Allah, dia tenang. Waktu orang tenang, dia dapat mencari jalan keluar. Dia tenang untuk memikirkan jalan keluar di hari-hari ini. Walaupun sulit, tetapi kita tahu Tuhan selalu punya jalan. Amin.
Dia buka jalan saat tiada jalan, katanya. Dia buat jalan. Oh, dia buat jalan. Nah, hidup yang tenang, keadaan hidup yang tenang adalah hati yang menang atas kekhawatiran. Hampir tidak ada orang yang lolos dari pengaruh untuk khawatir, apalagi menghadapi situasi sekarang ini. Tetapi orang yang dekat dengan Allah, dia tenang, hatinya tenang, jiwanya tenang. Dia adalah orang yang memiliki hati untuk menang atas kekhawatiran. Jadi hatinya tidak dikalahkan oleh kekhawatiran, tetapi dia menang atas kekhawatiran. Akhirnya dia tidak khawatir. Bukan kita katakan begini, tidak usah ada yang khawatir hari-hari ini. Siapapun kita masih dapat dipengaruhi oleh kekhawatiran. Persoalannya, waktu kita dekat Allah dan tenang, maka kita mampu mengatasi, memenangkan kekhawatiran itu. Amin. Nah, ada 1,5 yang bilang amin. Keadaan hidup yang tenang adalah hati yang menang atas ketakutan. Menang atas ketakutan bukan berarti berani-berani saya tidak takut corona, tidak takut krisis ekonomi, mate ya mate. Oh, bukan begitu. Tetapi dalam ketenangan dia mengatasi ketakutan. Ada banyak contoh, tapi saya tidak akan ambil kesempatan karena kita dikejar dengan waktu dan memang sesuai dengan anjuran pemerintah, ibadah tidak boleh terlalu lama. Jadi singkat-singkat saja, hati yang menang atas ketakutan. Ketika pada waktu tahun 96 dulu itu, bukan tidak takut, mengerikan, orang datang bakar tuh gereja, kita harus lari keluar, dan banyak hal lain lagi yang terjadi. Tapi saya mau katakan, bukan saya tidak takut, tetapi hubungan erat dengan Tuhan menjadikan kita tenang, dan itu yang membuat kita mampu mengatasi ketakutan dan tidak menjadi panik. Keadaan terancam itu tetap jalan. Rasa takut pun tidak heran kalau itu dialami, tetapi kita mengatasi rasa takut, mengatasi ketakutan. Saudara, di hari-hari yang sulit ini banyak orang menjadi takut, nanti besok mau jadi apa. Tetapi orang yang dekat dengan Allah, dia alami ketenangan di hatinya, di hidupnya, dan dia mampu mengatasi, dia mampu menang, mengatasi ketakutan, mengatasi kekhawatiran, mengatasi ketakutan, dan hatinya dipenuhi dengan damai sejahtera walaupun menghadapi macam-macam keadaan yang menakutkan. Nah, saya lanjut. Kita lihat melalui renungan ini, kita lihat dua hal pagi hari ini. Yang pertama, sesuai dengan ayatnya yang kedua yang kita baca, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Dalam ayat ini yang pertama kita lihat percaya kepada Tuhan, sumber pertolongan dan perlindungan. Karena di sini dikatakan dia gunung batu dan keselamatanku, kota bentengku. Ini gunung batu, kota benteng, bicara mengenai perlindungan. Perlindungan dalam Tuhan. Jadi yang pertama kita mau lihat adalah percaya kepada Tuhan, sumber pertolongan dan perlindungan. Di masa sulit ini, berbahagialah orang yang dekat Allah, dia tenang,
Daripadanya lah keselamatanku, dia kota benteng dan dia gunung batu, tempat perlindungan kita. Amin. Tuhan perlindungan, cuma Tuhan. Siapapun di dunia ini. Dan saya berharap kita berdoa supaya gereja Tuhan secara khusus bangsa kita ini memandang kepada Tuhan dan dia mulai belajar mempercayai bahwa hanya Tuhan, orang-orang terbaik di bangsa ini yang otaknya baik, yang hatinya baik, yang pikirannya baik, memikirkan kebaikan bangsa ini, itu sungguh-sungguh terbatas. Apalagi orang yang hatinya tidak baik, yang sedang merancang untuk mengganggu keadaan bangsa ini, tidak bisa diharap itu. Tetapi orang yang baik pun yang merancang kebaikan buat bangsa, itu pun sangat terbatas. Sangat terbatas. Kiranya bangsa kita pun, gereja Tuhan menyadari kita perlu Tuhan, sumber pertolongan, perlindungan kita. Amin. Nah, ayat yang ke-9, saya kutip ayat yang ke-9 dari pasal 62 ini, dikatakan begini dalam ayat yang ke-9. Percayalah kepadanya atau kepada Tuhan setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan. Jadi yang pertama kita lihat, dekat dengan Allah untuk tenang, karena dia adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Ayat 9 katakan, percayalah kepadanya, kepada Tuhan setiap waktu, hai umat. Percaya setiap waktu kepada Tuhan bahwa dia sumber pertolongan, dia sumber perlindungan kita, dia perlindungan kita, dia sumber pertolongan kita. Itu yang pertama kita lihat. Ayat yang ketiga katakan, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Wah, aku tidak goyah. Orang yang tenang adalah orang yang tidak mudah goyah. Orang yang dekat dengan Allah dan hatinya tenang, itu tidak mudah goyah. Datang nubuatan macam-macam begini, dan segala macam yang orang bilang di luar sekarang ini segala macam. Dia tidak goyah. Dia ingat firman. Karena hubungannya dekat dengan Tuhan, dia mampu rasakan nubuat yang beredar itu dari manusia atau dari Tuhan. Kita tidak meremehkan nubuat yang mungkin saja muncul, Tuhan munculkan melalui orang-orang tertentu hari-hari ini. Kita tidak meremehkan. Tetapi orang yang dekat dengan Allah dan hatinya tenang, dia adalah orang yang mampu. Orang yang mampu mengetahui itu dari Tuhan atau bukan. Kalau orang yang tidak dekat dengan Allah, dia gelisah, dengar apa saja dia makan, dia terima, dan dia